Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pembahasan membiasakan berpikir kritis dan mencintai iptek, materi PAI kelas 11. Mengapa berpikir kritis penting? Yang pertama, proses rasional. Berpikir kritis adalah proses rasional untuk menilai dan mengevaluasi informasi secara objektif. Yang kedua, anti hoax, membantu kita menghindari hoax dan informasi salah di era digital yang marak. Yang ketiga, kunci kebijakan, kunci untuk menjadi manusia yang cerdas dan bijak dalam mengambil keputusan. Adapun ayat Al-Quran tentang berpikir kritis adalah Quran Surat Al-Imran, surat ketiga ayat 190 sampai 191 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari layatil liulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yattafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Ayat ini mengajak manusia merenungkan penciptaan langit dan bumi sebagai tanda kebesaran Allah. Orang berakal yang mengingat Allah dan memikirkan ciptaannya adalah ulul albab, orang yang cerdas. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang berpikir kritis, berpikirlah tentang ciptaan Allah, tapi jangan memikirkan zat Allah karena itu di luar kemampuan manusia. Hadis riwayat Abu Nuaim. Hadis ini menunjukkan batasan berpikir manusia dan pentingnya tafakur yang membawa kebaikan dan peningkatan keimanan. Kita dianjurkan untuk merenungkan keindahan dan kompleksitas ciptaannya, untuk memperdalam penghargaan kita terhadap kekuasaannya. Apa itu iptek? Ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh melalui proses ilmiah dan penelitian yang sistematis. Sedangkan teknologi, penerapan praktis dari ilmu pengetahuan yang menciptakan alat, sistem, atau metode yang memudahkan aktivitas manusia. Contoh penerapan iptek dalam kehidupan sehari-hari: penggunaan gadget atau handphone, penggunaan alat transportasi, penggunaan alat kesehatan, maupun penggunaan alat-alat untuk pendidikan. Ayat Al-Quran tentang semangat mencintai iptek, Quran Surat Ar-Rahman, surat ke-55, ayat 33, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi inni istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatannya. Ayat ini mendorong manusia dan jin untuk menembus batasan-batasan langit dan bumi dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini menumbuhkan semangat eksplorasi dan penguasaan ilmu pengetahuan sebagai jalan untuk mengungkap kebesaran Allah.
contoh penerapan berpikir kritis dan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Keajaiban unta, studi kasus berpikir kritis. Fakta unta dapat bertahan tanpa air berbulan-bulan dan minum hingga 145 liter sekaligus. Penerapannya, mengapa unta memiliki kemampuan luar biasa ini? Dengan berpikir kritis dan ilmu pengetahuan biologi fisiologi, kita dapat memahami mekanisme adaptasi tubuh unta yang luar biasa. Hikmahnya, fenomena ini menunjukkan keajaiban ciptaan Allah yang bisa dipahami dengan ilmu pengetahuan, mendorong kita untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi untuk mengungkap lebih banyak rahasia alam. Cara membiasakan berpikir kritis dan mencintai iptek. 1. Rajin bertanya dan validasi informasi. Selalu bertanya, mencari informasi dari sumber yang valid dan terpercaya. Yang kedua, yaitu gunakan akal dan logika. Menggunakan akal sehat dan logika dalam menilai setiap informasi yang diterima. Yang ketiga, kaitkan ilmu dengan keimanan. Mengaitkan setiap ilmu yang dipelajari dengan nilai-nilai keimanan dan etika Islam. Yang terakhir, aplikasikan untuk kebaikan umat. Mengaplikasikan ilmu dan teknologi yang dimiliki untuk kemajuan dan kebaikan umat serta lingkungan. Tantangan dan peluang di era iptek. Tantangan penyebaran hoaks dan disinformasi yang cepat. Yang kedua, potensi penyalahgunaan teknologi untuk tujuan negatif. Yang ketiga, ketergantungan berlebihan pada teknologi dan kurangnya interaksi sosial. Sedangkan peluangnya mendorong inovasi dan penemuan baru di berbagai bidang. Yang kedua, kemudahan akses informasi dari pengetahuan global. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup dan kemajuan peradaban manusia. Kesimpulan dan aksi nyata. Yang pertama, kewajiban muslim berpikir kritis dan mencintai iptek adalah kewajiban setiap muslim berakal. Yang kedua, kembangkan ilmu, kembangkan kemampuan berpikir dan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan umat. Yang ketiga, jadilah ulul albab. Jadi pelajar yang ulul albab, cerdas, kritis, dan beriman. Aksi nyata mulai dari diri sendiri dengan belajar, bertanya, dan berinovasi setiap hari. Sekian pembahasan materi ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.